فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fi din, assalamualaikum wa iyyakum. Kita di kesempatan hari ini terus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah adalah kita bisa bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwan fillah, assalamualaikum wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-83 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'id, dan ingatlah, akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, tidaklah kalian menyembah kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, wadil qurba, dan kepada kerabat-kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak miskin, wal masakin, dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia husna, dengan ucapan yang baik-baik, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, summa tawallaitum, ternyata kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling atau menolak. Kita lihat, ikhwan fillah, assalamualaikum wa iyyakum. Di ayat ini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang adanya perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pada ayat-ayat sebelumnya yang kemarin atau beberapa hari yang lalu dan beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu kita
mengetahui bahwa di antara karakter sifatnya Bani Israel adalah orang-orang yang membangkang, menolak ajaran Allah, menolak aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat dan kami ambil perjanjian. Artinya apa? Ketika mereka sudah terbiasa menolak, ketika mereka Bani Israel sudah terbiasa membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dengan kalimat dan kami ambil, buat kesepakatan yang kuat, perjanjian yang kuat. Karena apa? Tadi mereka itu Bani Israel itu adalah orang-orang yang senang membangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di ayat ini dengan kalimat misa, yaitu perjanjian yang kuat. Di mana kita lihat Allah mengatakan di ayat ini adanya satu perjanjian dengan Bani Israel. Israel itu siapa? Yakub. Ya. Julukan dari Nabi Yakub adalah Israel. Yakub anak dari Nabi Ishak. Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa ada satu perjanjian dengan Bani Israel. Kata Allah, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Ingatlah ketika kami membuat satu perjanjian dengan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada Bani Israel, kalangan Yahudi dan Nasrani, supaya apa? Ingat, ada satu perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata perjanjian itu tidak dilakukan oleh Bani Israel. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita perjanjian Bani Israel itu ada 8. Perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 8. Yang pertama di ayat ini adalah la ta'buduna illallah, supaya mereka itu tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Hendaknya perjanjian yang pertama menyembah itu hanya kepada Allah. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik, sopan, berbakti kepada kedua orang tua. Ini perjanjian yang kedua dari Bani Israel. Kemudian yang ketiga, wadil kurba, berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan kerabat-kerabat. Kemudian adalah yang keempat, yaitu yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatim di sini maksudnya adalah yang bapaknya meninggal dunia. Itu disebut yatim. Kalau ibunya yang meninggal dunia tidak disebut yatim. Atau bapaknya pergi nggak tahu kemana, itu pun tidak disebut yatim. Nah, karena definisi yatim itu adalah yang bapaknya meninggal dunia. Jadi kalau bapaknya lu ngambuh maning di,
Ya, itu bukan disebut yatim. Memang kasihan tak kasihan anak yang seperti ini. Tapi statusnya bukan ya yatim. Seperti itu. Kemudian kita lihat perjanjian Allah dengan Bani Israel yang kelima adalah wal masakin, yaitu berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dalam satu ayat ada lafadz miskin, maka mengandung arti fakir. Tapi kalau dalam ayat ada fakir, ada miskin, berarti fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Seperti itu. Berarti di sini yang dimaksud miskin adalah fakir miskin. Berbuat baik kepada fakir miskin. Yang keenam, perjanjian yang keenam, wa qulu linnasi husna. Mengucapkan yang baik-baik buat orang lain. Bisa ngatur kata-kata supaya orang yang ada di hadapannya itu tidak tersakiti oleh lisan kita. Kemudian yang ketujuh yaitu mendirikan sholat. Yang ketujuh betul waqimus sholat, mendirikan sholat. Dan yang kedelapan, yang terakhir ini adalah menunaikan zakat. Nah, ikhwan fillah asanallahu wa iyyakum. Kita perhatikan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita yaitu satu konsep, yaitu konsep perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israil. Yang pertama dan nomor satu jelas yang terpenting. KBKB nomor siji gue sing terpenting. Ya enggak? Nah, ternyata yang pertama dari ayat ini adalah menyembah hanya kepada Allah. Berarti konsep yang pertama di sini itu yang paling penting. Tauhid, mengesahkan Allah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya pernah katakan, nikmat terbesar adalah hidayah. Menyembah hanya kepada Allah. Ketika seseorang memiliki nikmat rumah megah, itu dianggap nol. Ketika seseorang memiliki mobil mewah, tetap dianggap nol kalau tidak ada nikmat hidayah, nikmat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru tauhid, mengesahkan Allah adalah asas dari segala amalan. Asas dari segala amalan. Salatnya seseorang tidak akan diterima kalau tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipahami dari ayat ini. Kita lihat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan perjanjian yang pertama dengan Bani Israel adalah la ta'buduna illallah. Janganlah atau tidaklah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Berarti bisa dipahami dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar adalah apa? Syirik kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah lebih besar daripada mengagungkan kepada Allah. Mencintai sesuatu kepada selain Allah lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian daripada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini
yang kadang-kadang adanya salah persepsi, salah pemahaman, salah konsep. Contoh, ketika kita mendengar sebuah kabar, ana wong kakang adik zina, ya, dalam benak jenengan ini perbuatan baik apa tidak baik? Sangat keji. Bukan buruk lagi, tapi apa? Keji. Ya enggak? Ana wong kakang adik ya zina. Maka yang ada di benak kita, ini dosa besar. Keji. Sepakat apa tidak? Sepakat. Tapi ketika kita ada kabar orang ketika membangun rumah, ini kalau kamu rumah emben awet, ya, coba nyembelih ayam dengan ciri-ciri ini, sembelih, bar kuwe disembelih, dikubur nang ngarep omah. Ketika mendengar kabar yang seperti ini, biasanya dianggap biasa atau sesuatu kemungkaran yang besar. Dengan patutan. Dengan Pak. Dianggap biasa apa? Sebuah kesalahan besar. Biasa. Padahal kalau kita telusuri, ini perbuatan apa? Syirik. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Menyembelih bukan karena Allah. Iya kan? Allah mengatakan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah engkau dan nyembelihlah engkau li rabbika. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika. Dan sholatlah engkau hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah pun hanya untuk Allah. Nyembelih itu bismillah untuk Allah, bukan untuk bikin sesaji, untuk bikin tumpeng sesajian dan seterusnya. Ini aslinya kemungkaran besar apa bukan? Kemungkaran besar apa bukan? Kemungkaran besar. Nah, di sini maka saya katakan tadi ada satu penilaian yang kadang-kadang salah. Ketika kita melihat ada orang berzina tadi dianggap dosa gede nemen, ya kan? Tapi ketika ada orang nyembelih karena selain Allah dianggap biasa. Padahal ini sumber malapetaka. Dosa nomor 1 tetap adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik itu jadi dosa nomor 1? Yang pertama, karena dosa syirik, kalau seseorang mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kekal selama-lamanya di neraka, naudzubillah. Itu dosa syirik. Jadi kenapa dosa syirik itu menjadi dosa nomor 1? Yang pertama karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-48. Di sana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain
syirik. Artinya kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau dia masih hidup dan dia taubat dari kesyirikannya, Allah akan ampuni. Kenapa? Karena ada ayat yang lain. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah katakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni semua dosa ketika seseorang taubat, betul-betul menyesal dari perbuatan dosanya, dari kesyirikannya, Allah akan ampuni. Kan seperti itu. Jadi kenapa dosa syirik itu adalah nomor satu? Karena yang pertama tadi alasannya apa? Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Yang kedua, sebab kenapa dosa syirik itu adalah dosa terbesar atau nomor satu? Karena orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan masuk surga. Selama-lamanya di neraka. Haram bagi orang yang mati dalam keadaan syirik masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Di sana Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Jadi aslinya ayat ini menjadi pecut buat kita semuanya. Kata Allah, may yusyrik billah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah haramkan baginya masuk surga. Haram. Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya dia adalah di neraka. Kemudian Allah pertegas lagi, wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat syirik. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat syirik. Masya Allah. Ayat ini kita lihat, orang itu akan kembali dengan dua pilihan, surga atau neraka. Kata Allah, may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Berarti pilihannya apa? Neraka. Naudzubillah. Maka Allah katakan wa ma'wahun nar. Maka tempatnya dia yang berbuat syirik itu adalah neraka. Ditambah lagi orang itu tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah. Maka Allah katakan wa malid dolimin. Tidak ada bagi orang yang berbuat dolim penolong. Orang yang berbuat syirik itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Masya Allah. Padahal kita butuh pertolongan Allah. Padahal kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah pertegas, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka akan naudzubillah kekal di neraka selama-lamanya. Allah haramkan bagi dia masuk surga. Kalimat wa malid dolimina min ansor itu hakikatnya tadi saya katakan apa? Sebagai pecut buat kita. Ingat, karena kita ini butuh pertolongan Allah. Kedepan mata saja butuh pertolongan Allah. Ya enggak? Dalam doa kita apa? Mengatakan di doa waktu pagi dan sore. Doanya apa?
wala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepadaku walaupun hanya kedepan mata. Kedepan mata kowe butuh pertolongan Allah. Sampai dalam doa kita tadi di pagi dan sore, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepadaku walaupun hanya sekedar kedepan mata. Kita sadar nggak bahwa kedepan mata itu butuh pertolongan Allah? Nah ini tadi apa? Bahwa bahayanya syirik itu yang kedua karena apa? Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, kenapa syirik itu menjadi dosa yang paling besar? Karena syirik itu menjadikan amalan seseorang akan terhapus total. Salate 40 tahun, 50 tahun, sekali dia nyembah kepada selain Allah, sekali dia nyembah kepada kuburan, ke kuburan keramat, sing akhirnya kudu bawa sesajen, sing akhirnya apa? Tanah kuburan digawa. Dari mana kamu mengatakan ini kuburan keramat? Dari mana kita mengatakan ini kuburan keramat? Apa buktinya? Kan seperti itu. Bukti keramatnya apa? Sampai-sampai miki wedine tanahnya dicukut atau bahkan wedi melewati kuburan kue dan seterusnya. Disinilah hakikatnya kita ini kadang-kadang krisis akidah. Krisis akidah. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, tidak, dengan nama Allah yang semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya itu tidak akan bisa membahayakan kita. Kan seperti itu. Nah, ketika seseorang dia tadi nyembah kuburan 40 tahun usaha manjat mudun drastis tekor sampai bangkrut. Barang 50 tahun ana sing ngomong, kon pengen usahane sukses, yuk ke mana? Maning kuburan. Ya, akhirnya percaya, peka. Iya sukses. Jadi suksesnya. Wah, bener-bener kayak kuburan keramat ya. Sing akhirnya tiap tahun teka nyembah kuburan. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya syirik adalah apa? Akan menghapus amalan. Allah katakan dalam ayatnya apa? Walaqad, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Di sana Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bayangkan, Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la in asyrakta, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik,
satu kali berbuat syirik, la yahbatonna amaluka, maka niscaya amalanmu akan hancur, hilang semuanya. Wala takunanna minal khosirin, dan betul-betul kamu akan menjadi orang yang merugi. Naudzubillah, merugi. Kenapa seseorang itu berbuat syirik? Apa penyebabnya seseorang berbuat syirik? Sumber utamanya apa? Sumber utamanya tidak mengenal Allah. Karena kedangkalan ilmu mengenal Allah, akhirnya dia berbuat syirik. Seakan-akan ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada yang bisa memberikan kekayaan, seakan-akan ada yang bisa memberikan rizki dengan instan dan seterusnya. Sehingga dia pun datang maning dukun, datang maning kuburan. Seakan-akan ada kekuatan selain Allah. Karena dia tidak yakin dan tidak mengenal Allah, maka dia pun nyeleweng. Kan seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam ayat, banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rizki. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan Allah lah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah lah yang maha hidup, Allah lah Al-Qayyum, yang mana semua orang butuh kepada Allah. Jadi salah satu sebab terbesar seseorang itu berbuat syirik apa? Kedangkalan ilmu, mengenal Allah. Kalau ada orang ketika ditanya siapa Allah, dia nggak bisa menjawab. Embus apa sih Allah? Tercela apa tidak orang yang seperti ini? Tercela apa tidak? Sangat-sangat tercela. Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih pendengaran, Allah yang ngasih penglihatan, Allah yang ngasih nafas dan seterusnya. Artinya setiap saat Allah ngasih nikmat. Kok sampai ada orang tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Jadi saya gambarkan kalau ada anak tidak kenal orang tuanya saja, itu sesuatu yang sangat ironis. Apalagi kalau seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita 5 jari. Ya. Nikmat. 5 jari ini nikmat. Coba bayangkan jempolnya orang anak. Orang anak jempol. Kira-kira jukut botol atau apa tanpa jempol, gampang apa susah? Kurang nyaman, kurang enak. Ya kan, hanya sekedar jempol. Maka kita lihat tadi bahwa salah satu sesuatu yang syirik itu dianggap dosa besar karena tadi yang ketiga apa? Syirik itu akan menghapus amalan-amalan. Kemudian syirik, dosa yang menjadi dosa yang besar. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang disembah atau sesembahan-sesembahan selain Allah itu nanti di hari kiamat akan berlepas diri. Akan berlepas diri. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, di ayat yang di surat Al-Baqarah ayat yang ke-166 sampai 167. Di sana Allah berfirman, ittabarra alladziina tubi'u
minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kata Allah, ittabarra'a alladzina tubi'u. Ingatlah ketika nanti orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Warawul adab, dan mereka semuanya melihat adab. Wataqatta'at bihimul asbab, dan semua sebab itu akan terputus. Wa qala alladziina taba'u, maka orang-orang yang dulunya mengikutinya, dulunya nyembah, maka mereka akan mengatakan lau anna lana qarratan, kalau seandainya kami punya kesempatan untuk balik, maka kami akan berlepas diri dengan kalian. Memang para ulama menafsirkan dua hal. Arti yang pertama, para pengikut, para imam-imam yang mereka itu taklid dengan imam-imam itu, maka para imam-imam yang menyesatkan itu akan mengatakan saya lepas diri dengan kalian. Maka orang-orang yang mengikuti mengatakan di ayat yang lain, ya Allah, adab mereka itu dengan 2 kali lipat. Karena inilah aku ikut mereka. Ada yang menafsirkan ayat ini adalah sesembahan-sesembahan selain Allah itu nanti akan lepas diri. Singokon nyembahku siapa? Istilah gitu. Gampangan terjemahan bebasnya seperti itu. Saya nggak mau kalian nyembah aku. Wallahu a'lam. Ya, monggo silakan adzan dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.